Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Rahmawati Rohani dari Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya berasal dari kelas B, mata kuliah fonologi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah fonologi semester Gasal. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura, serta memberikan pengetahuan dan ruang belajar bersama. Untuk itu, saya akan sangat menerima kritik dan saran dari Ibu Harum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Langkah pertama dalam mencari dan menentukan fonem data bahasa Madura yaitu dengan menentukan korpus data bertranskripsi fonetis. Di layar telah ditampilkan 100 data bahasa Madura yang telah diketahui korpus datanya. Langkah kedua ialah mencatat bunyi-bunyi yang memiliki kesamaan fonetis. Dari 100 data bahasa Madura terdapat 18 pasangan bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Antara lain akan saya bacakan secara acak. Yang pertama ada bunyi peh, teh, keh, ceh, dan ek. Yang kedua ada bunyi en, em, eng. Yang ketiga ada bunyi teh, deh, dan deh. Yang keempat ada bunyi I tinggi dan I rendah, U tinggi dan U rendah, dan seterusnya. Langkah ketiga ialah mencatat bunyi-bunyi selebihnya. Bunyi-bunyi selebihnya ialah bunyi yang tidak memiliki kesamaan fonetis. Berdasarkan data bahasa Madura di atas, tidak ditemukan bunyi-bunyi yang tidak memiliki kesamaan fonetis. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Bunyi yang berdistribusi komplementer adalah bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal yang menjadi puncak kenyaringan disebut onset. Sedangkan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda. Dan vokalnya disebut nuklus. Pada layar telah ditampilkan bentuk-bentuk bunyi yang berdistribusi komplementer. Yang pertama ada bunyi ke onset dan ke koda. Bunyi k onset dan k koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu k. Kemudian yang kedua ada bunyi teh onset dan bunyi teh koda. Contoh bunyi teh onset yaitu tanang dan tengah. Kemudian contoh bunyi teh koda ialah elat dan ngota. Bunyi teh onset dan teh koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu T. Yang ketiga ada bunyi ceh onset dan ceh koda. Contoh bunyi ceh onset ialah cetak dan acopa, yang bermakna kepala dan meludah. Sedangkan contoh bunyi ceh koda ialah soca dan ngoca, yang artinya mata dan berkata. Bunyi ceh onset dan ceh koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu C. Selanjutnya ada bunyi onset dan bunyi koda. Contoh bunyi onset adalah matah, yang artinya mata, dan manjeng, yang artinya berdiri. Kemudian contoh dari koda adalah bajem, yang artinya susu, dan nyiom, yang artinya mencium. Bunyi onset dan koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu M. Selanjutnya ada bunyi onset dan bunyi koda. Contoh bunyi onset yaitu nanam, yang artinya menanam. Kemudian contoh bunyi koda yaitu lesan, yang artinya mulut. Bunyi onset dan bunyi koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu N. Selanjutnya ada bunyi onset dan bunyi koda. Contoh bunyi onset adalah
rama, yaitu bapak, dan erkoda adalah ngabher, yang artinya terbang. Bunyi onset dan erkoda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu r. Selanjutnya ada bunyi onset dan koda. Contoh bunyi onset yaitu sokoh, yang artinya kaki. Sedangkan contoh koda yaitu nangis, yang artinya menangis. Onset dan koda merupakan alofon fonem yang sama, yaitu s. Langkah kelima dalam mencari dan menentukan fonem pada data bahasa Madura, yaitu mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Bunyi yang bervariasi bebas adalah variasi fonem yang tidak mengubah makna pada suatu lingkungannya. Berdasarkan data bahasa Madura di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya bunyi-bunyi bervariasi bebas. Langkah keenam adalah mencatat bunyi-bunyi berkontras. Bunyi berkontras adalah bunyi yang dapat membedakan makna. Cara menentukan bunyi berkontras yaitu menggunakan pasangan minimal dengan menjajarkan dua atau lebih bentuk bahasa terkecil. Arti kata identis yaitu lingkungan yang sama, sedangkan analogis yaitu lingkungan yang mirip. Contoh kata identis yaitu binih dan bini. Dapat disimpulkan bahwa bunyi h dan adalah dua alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem h dan k. Sedangkan contoh bunyi analogis yaitu ngabher dan ngobbar. Dapat disimpulkan bahwa bunyi a dan o merupakan alofon fonem yang berbeda, yaitu fonem a dan o. Langkah ketujuh adalah mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Yang pertama ada bunyi g plosive velar dan bunyi g plosive palatal. Dapat disimpulkan bahwa bunyi g dan bunyi g merupakan alofon fonem yang sama, yaitu fonem g. Yang kedua ada bunyi b plosive bilabial dan b plosive bilabial. Dapat disimpulkan bahwa b dan b merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu b. Yang selanjutnya adalah bunyi k plosive velar dan bunyi ek plosive palatal. Alasannya apabila bunyi k diikuti oleh vokoid belakang serta diikuti vokoid depan, maka akan menjadi seperti yang ditampilkan di layar video. Sedangkan bunyi ek untuk mengganti bunyi k yang berubah karena lingkungan. Namun pada dasarnya bunyi k dan ek merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu k. Kemudian ada bunyi j plosive palatal dan bunyi j plosive palatal. Dapat disimpulkan bahwa bunyi j dan j merupakan alofon dari fonem yang sama, yaitu j. Yang terakhir ada bunyi d, dan d, yang dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan alofon yang sama, yaitu dari fonem d. Langkah yang ke-8 adalah mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Dari 100 data bahasa Madura yang telah ditampilkan pada slide pertama, dapat disimpulkan bahwa ada dua bunyi yang menyebar secara simetris, yaitu bunyi k dan bunyi ek. Alasannya karena menggunakan premis kesimetrisan alofon k dan ek merupakan alofon fonem yang sama, yaitu k. Kesimpulannya, dari 100 data bahasa Madura di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 15 bunyi yang dicurigai memiliki pasangan fonetis, tidak terdapat bunyi yang tidak memiliki kesamaan fonetis, terdapat bunyi yang berdistribusi komplementer, tidak terdapat bunyi yang bervariasi bebas, terdapat bunyi-bunyi berkontras, bunyi yang berubah karena lingkungannya seperti g, c, dan c, dan sebagainya, serta bunyi yang menyebar secara simetris, yaitu bunyi k dan ek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.